Oke, selamat malam Bapak Ibu dosen. Di sini perkenalkan nama saya Petrus Sangaku Rosario. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, eh, CRUD GUI dengan Java, yaitu untuk kuis kedua yang pengimentasannya dengan cara job sheet, pengerjaannya dengan cara job sheet. Oke, topik-topik yang pembahasan untuk malam ini yaitu yang pertama itu pembuatan database dan tabel, termasuk relasinya juga. Yang kedua itu pembuatan antarmuka dengan menggunakan pengguna ataupun GUI menggunakan Java Swing. Yang ketiga yaitu menyusun kode Java untuk menjalankan operasi CRUD. Yang keempat yaitu menjalankan dan menguji aplikasi. Oke, pembahasan yang eh, pertama yaitu kelas diagram atau penjelasan tentang kelas diagram. Yaitu yang pertama yaitu kategori, yang kedua buku, yang ketiga anggota, dan keempat peminjaman. Dan untuk kelas kategori yaitu ID kategori, nama, dan keterangan. Dan untuk buku yaitu ID buku, kategori, judul buku, penerbit, penulis. Dan untuk anggota, kelas anggota yaitu ID anggota, nama, alamat, telepon. Dan untuk peminjaman, ID peminjaman, anggota, buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali. Nah, dari relasi antar kelas ini penting karena akan mencerminkan struktur ataupun database yang kita buat. Misalnya kelas buku memiliki atribut ID kategori yang akan menjadi foreign key untuk menghubungkan ke kelas yang lain atau ke kelas kategori. Oke, yang kedua itu penjelasan tentang database dan tabel. Untuk penjelasan database dan tabel ini, kan tadi kan sudah memahami kelas atau diagram yang di depan tadi, kita lanjut ke dalam pembahasan database. Yang pertama yaitu tabel untuk kategori, ID kategori, nama, keterangan. Dan tabel buku berisi data buku seperti kolom seperti ID buku, terus ID kategori, judul, penerbit, dan penulis. Dan yang ketiga yaitu tabel anggota, menyimpan data anggota perpustakaan. Yang keempat yaitu permintaan, tabel permintaan, mencatat transaksi peminjaman buku. Dan berikut adalah contoh query dalam database yang berbentuk query. Oke. Dan berikut contoh database dalam bentuk query juga tentang buku, alter table buku. Nah, kita lanjut ke dalam pembahasan yang ketiga yaitu pembahasan konsep CRUD. Create, yaitu yang pertama menambahkan data baru dalam database. Contoh ilustrasi di aplikasi perpustakaan. Menambahkan buku ke dalam berjudul Timun Mas dengan kategori novel ke dalam sistem. Read, menampilkan data yang sudah ada di dalam database. Contoh ilustrasinya itu melihat daftar semua buku yang tersedia dalam perpustakaan. Yang ketiga yaitu update, memperbarui data yang sudah ada di database. Contoh ilustrasi, mengubah kategori buku Mas, Timun Mas, jadi novel jadi cerita rakyat. Dan yang terakhir yaitu delete, menghapus data yang tidak diperlukan dari database. Contoh pengilustrasiannya yaitu menghapus buku berjudul Bintang Terang dari sistem karena sudah tidak tersedia. Oke, ini adalah penjelasan tentang halaman GUI. Dalam halaman GUI tersebut kan kita tadi sudah saya sudah membahas database database ataupun tabel-tabel. Nah, langkah berikutnya yaitu membuat desain antarmuka yang disebut dengan GUI. Yang pertama saya membuat form kategori, yang kedua form buku, yang ketiga adalah form peminjaman. Gitu. Nah, ini adalah formnya dalam bentuk form untuk tampilannya. Nah, di setiap form terdiri dari komponen seperti eh, J, JText field,
Nah, ini ini text field. Nah, dan untuk button ini J button. Ini simpan ini J button. Dan untuk yang ketiga yaitu J table. Nah, ini yang menampilkan ataupun data-data yang ditampilkan dari penyimpanan ini. Oke, kita masuk dalam penjelasan langkah-langkah implementasi. Oke, kita masuk ke dalam. Yang pertama-tama kita hidupkan terlebih dahulu Apache-nya. Ini saya sudah menghidupkan Apache dan kita masuk dalam adminnya ataupun PHP My Admin. Yang pertama-tama kita buat baru dulu. Seperti biasa buat baru, terus kolomnya apa, ini biarin. Untuk nama tabelnya berapa, namanya tabelnya apa, kolomnya mau berapa, 4, 3, 5, terserah. Itu ada. Nah, nanti akan jadi seperti ini nanti. Nah, anggota, bukan, bukan. Di DB Purpose. Nah, ini kan ada 4 anggota saya. Ada 4 tabel. Anggota, buku, kategori, dan peminjaman. Nah, kalau dalamnya tadi dimasukin adalah ada ini. Nama dan juga data-data di dalam anggota. Dan sama, untuk buku juga seperti itu, ini. Dan strukturnya seperti ini. ID buku harus increment, auto increment. Nah, ini tak ternilai ya dan nol. Dan selanjutnya mungkin sama seperti itu. Oh, strukturnya sama dan peminjamannya sama. Seperti itu pembuatannya. Nah, nah, sudah itu masuk ke dalam gframe ataupun frame. Yang pertama yaitu membuat gframe terlebih dahulu. Nah, cara pembuatannya secara simple, front end. Ini kan sudah buat project lah. Ininya buat project front end, new, pakai gframe. Nah, ini membuat namanya nanti langsung finish. Dan saya sudah membuat dalam gframe ini, yaitu contohnya seperti inilah Java. Nah, ini peminjaman. From untuk peminjaman seperti ini nantinya. Jadi kita buat ID-nya dulu, kita drag and drop seperti text field. Ini text field, terus apa lagi? Ah, ini text field tuh, ada text field. Terus button, ada button, kita pakai button langsung. Seperti biasa button di sini. Nah, oke, seperti itu mungkin. Nah, kalau sudah tinggal ini aja code. Nah, ini kita ganti dulu jadi teks peminjaman. Nah, caranya di double klik langsung. Oh, salah, 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 sorry. Diklik saja, masuk ke dalam properties dan code. Nah, teks peminjaman. Yang kedua ada di sini teks anggota, di buku ada seperti ini. Sama, sama seperti itu. Dan untuk code-nya berada di source ini. Kita buka contoh di anggota dari source. Nah, mungkin seperti ini untuk code-nya. Ada default model. Nah, ini untuk tabel peminjaman, untuk penginputan. Vitex, peminjaman PMC, new peminjaman PMC, select seperti ini. Misalnya. Dan untuk button simpan, nah ini terdapat pada contoh di job sheet. Sudah diterangkan untuk di job sheet juga seperti ini. Oke, dan ini untuk back-end-nya untuk kelas anggota. Buat ini alamat ini. Dan untuk buku mungkin seperti ini, ID buku, judul buku, public set buku seperti ini. Untuk public buku, nah seperti tadi menyamakan seperti di backend tadi, kategori, judul buku, penerbit, dan DB helper ini untuk seperti apa connect antara database dan NetBeans ini. Nah, ini kan alamatnya URL-nya dan itu untuk sandi database-nya dan itu user nama usernya ini sandinya.
Seperti ini. Ya, as expectation untuk catch-nya biar nyambung. Dan untuk tes ini peminjamannya seperti ini. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja dalam pengujian. Pengujian eh, pengujian kodenya. Kita tes dulu, tes backend terlebih dahulu. Kita run file. Oke, semua masuk ini. Nah, ini masuk semua. Build successful 2 second. Nah, kita sekarang masuk ke dalam form peminjaman saja. Kita run langsung dalam peminjaman. Oke. Nah, ini CRUD-nya ya untuk form peminjaman. Kota 1, judul bukunya 2. Cari, cari. Oke, langsung keluar. Tanggal peminjaman 2005, 2005, 2025, 25 slash 12 slash 2. Nah, ini mungkin pengembaliannya 3. Oke, simpan. Akan keluar langsung di sini. Nah, kalau untuk tambah baru, ya tambah baru untuk mengosongkan untuk formnya. Dan hapus, seperti contoh, ini yang tadi sudah saya maksudkan, hapus. Saya hapus. Dan ini tombol carinya, seperti itu. Berjalan dengan lancar untuk formnya. Oke, kita close yang ini, kita coba yang form buku. Langsung saja, tidak berlama-lama, langsung run file, menunggu. Sama, di buku kita pilih novel fiksi. Judul bukunya, misal Mentimun. Mentimun, oke. Penerbitnya saya, penulisnya, penerbitnya Gramedia. Gramedia, dia penulisnya saya. Simpan, nah keluar. Nah, sama, tambah baru yaitu untuk mengkosongkan. Dan untuk ini untuk cari, misal mentimun, cari. Oh, akhirnya keluar untuk cari. Dan hapus sama, tinggal hapus. Udah, aman. Dan untuk anggota juga sama. Ya coba juga run file. Nama, misal Petrus. Ya, alamat CL Suhat. Teleponnya ya telepon. Oke, simpan. Nah, akan keluar. Nah, ini. Dan tambah baru sama. Jadi itu mengkosongkan. Dan untuk cari sama Petrus. Petrus TRUS. Ini aja. Terus dia akan keluar. Cari. Nah, dan tombol hapus juga sama. Semua berjalan lancar, aman, tidak ada kendala untuk code-nya. Mungkin seperti itu. Untuk code-nya aman semua, dan untuk anggotanya juga aman semua. Mungkin seperti itu dalam pembahasan ini. Demikian pembahasan pada malam kali ini sudah selesai. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Selamat malam.